Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Bergola wungu, uring-uringan gak karuan karena tidak berhasil menemukan kaleng gundil yang telah menghabisi keluarganya. Apa tindakan bergola wungu dalam mencari kaleng gundil? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Dia masih juga mencabuti rerumputan yang bertumbuhan di makam itu. Dia sama sekali tak mengacukan derap kaki kuda yang menggeru di belakangnya, karena menyangka bahwa itu adalah kuda-kuda yang biasa lalu lalang di tempat tersebut. Tapi tangan yang halus itu berhenti mencabuti rerumputan ketika di belakangnya terdengar suara tertawa seseorang. Inikah manusia yang menjadi anak tunggal si jelek kaleng gundil? Gadis 16 tahun yang berlutut di muka makam itu putar kepala. 4 orang penunggang kuda dilihatnya berjejer di belakangnya. Penunggang kuda yang paling depanlah yang tadi tertawa dan buka suara. Tubuhnya jangkung, brewoknya lebih lebat dari brewok 3 manusia lainnya. Tampangnya pun lebih angker. Hehehe, cantik juga parasnya, ha? Kata laki-laki ini yang tak lain dari bergola wungu adanya. Tapi sayang, kepalanya mesti kita pisahkan dari badannya. Bukan demikian, bergola wungu? Betul, tapi tak perlu cepat-cepat. Agaknya dia bisa memuaskan seleraku dan kalian semua. Keempat orang itu tertawa lagi. Manusia edan, berlalulah dari hadapanku, kecuali kalau mau rasa tebasan pedangku ini. Ah, besar mulutnya, sama saja sama bapaknya. Hahaha, kata bergola wungu sambil usap-usap brewoknya. Ketahuilah, kami datang untuk mengirim bapakmu ke liang kubur. Itu pun kalau ada liang kubur yang masih mau menerimanya. Mulutmu terlalu besar, monyet brewok, hardik gadis itu. Aku mau lihat, apakah juga cukup besar untuk menerima ujung pedangku ini. Diiringi dengan pekik yang membising, maka berkibarlah sebatang pedang ke arah kepala bergola wungu. Ya! Kejut keempat orang itu, terutama bergola wungu sendiri, tidak terkirakan. Kalau tidak cepat dia buang diri dari punggung kuda, pastilah kepalanya akan terbelah 2. Tapi selagi tubuhnya melayang di udara, maka saat itu pula pedang di tangan si gadis sekali lagi membabat sebat. Bergola wungu membentak keras dan jungkir balik ke samping kiri. Ya! Pedang si gadis yang seharusnya membabat kutung pinggangnya kini menemui sasarannya di leher kuda tunggangan bergola wungu. Kuda itu meringik dahsyat sebelum merenggang nyawa. Menggelepar-gelepar dengan leher hampir putus. Kuda-kuda yang lainnya latah meringkik dan menjadi binal melihat muncratan darah. Untung saja 3 penunggangnya sudah melompat lebih dahulu. Kalau tidak, pastilah mereka akan dilempar mental. 3 ekor kuda itu seperti gila kemudian lari menghambur menerjangi batu-batu nisan pekuburan. Iblis betina, kertak bergola wungu. Meski kau punya tampang cantik dan tubuh mulus, apa kau sangka aku ragu-ragu untuk menebas kau punya batang leher? Jangan jual bacot, kunyuk brewok. Lihat pedang. Pedang di tangan si gadis itu berkelebat lagi lebih cepat dan sebat. Sret!
Bergola-wungu cabut golok panjangnya dan Trang! Dua senjata beradu keras di udara, memercikan bunga api yang menyilaukan mata. Tangan Bergola-wungu tergetar kesemutan, sedang si gadis baju biru terpental beberapa langkah ke belakang. Pedang di tangannya hampir saja terlepas. Meski tahu kalau tenaga dalam dan ilmu silat manusia brewok itu lebih tinggi daripadanya, namun gadis yang keras hati ini tidak menjadi kecut. Dengan lengkingan dahsyat yang keluar dari tenggorokannya, maka berubahlah tubuhnya menjadi bayang-bayang. Kiat! Sinar pedang menggebu-gebu membungkus tubuh Bergola-wungu. Tapi Bergola-wungu bukan manusia hijau dalam dunia persilatan, bukan anak kemarin. Percuma dia malah melintang belasan tahun menjadi pemimpin dari 4 brewok dari Goa Sangreng. Sekali dia enjot kedua kaki, maka tubuhnya pun lenyap dari pemandangan. Bret, 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 bret. Gadis baju biru terpekik dan keluar dari kalangan pertempuran. Mukanya merah gelap ketika menyadari bagaimana ujung golok Bergola-wungu telah membuat lebih dari 10 robekan pada pakaiannya, sehingga gadis itu kini hampir berada dalam keadaan setengah telanjang. Manusia binatang, kutuk gadis baju biru. Hari ini aku mengadu nyawa terhadapmu. Dengan segala kekalapan, dia menyerbu ke muka. Pedangnya menderu laksana topan. Bergola-wungu berkelit ke samping. Pedang si gadis hantam batu nisan sehingga terkutung dua. Dia kembali membabat ke arah pinggang. Tapi pada saat itu, lengan kiri Bergola-wungu telah menghantam pergelangan tangan kanannya, membuat pedangnya terlepas dan mental jauh. Hari ini tamatlah riwayatmu sebagai anak Kalingundil. Golok panjang di tangan Bergola-wungu kembali membabat kian kemari. Kembali terdengar suara bret, bret, bret. Dan kini celana biru si gadis yang menjadi sasaran ujung golok. Dalam waktu setengah jurus saja, boleh dikatakan gadis itu sudah hampir telanjang. Pakaiannya yang robek-robek besar tiada sanggup menutupi keputihan buah dada, perut, punggung, serta pahanya. Dengan andalkan kecepatan gerak, bahkan dengan gulingkan diri di tanah, anak perempuan Kalingundil ini berusaha untuk selamatkan diri. Namun ujung golok Bergola-wungu benar-benar telah mengurungnya dari berbagai jurusan. Tak mungkin baginya untuk lari, tak mungkin baginya untuk selamatkan nyawa. Seret! Ujung rambut gadis itu terbabat putus. Seret! Tali celana biru si gadis terkutung putus, sehingga celana itu jatuh dari pinggangnya dan auratnya benar-benar tiada tertutup lagi. Berdebah! Matikan saja aku! Matikan! Teriak gadis itu. Bergola-wungu tertawa mengakak. Mematikan soal mudah, katanya sambil tekankan ujung golok ke tenggorokan gadis itu. Tapi apa kau tahu bahwa dulu sebelum membunuh ibuku, kau punya bapak lebih dulu memperkosanya? Hahaha. Hukum karma kini berlaku. Hukum karma. Tiba-tiba, dengan kecepatan yang luar biasa, si gadis sorongkan batang lehernya ke muka. Tapi gerakan Bergola-wungu lebih cepat lagi. Ujung golok digesernya ke samping. Begitu si gadis tergorong ke muka, maka tangan kirinya dengan sigap menyambar rambut si gadis. Gadis yang hampir tak berdaya itu masih berusaha menendangkan kakinya ke muka. Serangan yang tak berarti itu tidak mengenai sasarannya. Bergola-wungu melemparkan gadis itu ke tanah, kemudian menyergapnya dengan ganas.
Keduanya bergulung-gulung. Yang satu berusaha untuk mempertahankan kehormatannya, yang satu sengaja untuk menghancurkan kehormatan itu. "Kawan-kawan!" teriak Bergola Wungu. "Jangan diam saja. Gadis ini adalah bagian kita semua. Ayo, tunggu apa lagi?" Serentak dengan 3 orang anak buah Bergola Wungu segera menyerbu pula. Seorang gadis, 4 laki-laki bergulung-gulung di tanah perkuburan, menjerit, berteriak, menendang dan menerjang. Seakan-akan mereka semua sudah sinting kemasukan setan-setan kuburan. Bagaimana nasib anak Kalingundil selanjutnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santa. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.